Halo teman-teman, jumpa lagi di Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya, Murphy. Pada video sebelumnya, teman-teman ada yang menanyakan, kira-kira apa saja sih langkah-langkah ataupun persiapan kita ketika kita ingin menjadi seorang mahasiswa jurusan arsitektur. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang hal tersebut. Persiapan yang pertama tentunya adalah niat. Nah, teman-teman, tentunya ketika ingin memilih jurusan arsitektur, teman-teman harus yakin dulu. Kenapa sih teman-teman mau masuk jurusan arsitek? Entah itu karena mungkin terlihat keren kah, atau arsitek mungkin bagi teman-teman pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak penghasilan, atau gimana? Ya, teman-teman harus tetap memiliki niat yang kuat dulu. Kenapa teman-teman memilih jurusan arsitek? Kemudian yang kedua, hal yang tentunya teman-teman harus persiapkan sebelum masuk di jurusan arsitek adalah ketersediaan dana. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau di jurusan arsitek itu tugasnya banyak. Jadi misalnya kita harus bikin maket, terus bikin poster, lalu kita mungkin akan nge-print gambar kerja. Nah, di situ kita harus setidaknya siap untuk memiliki dana-dana yang akan dikeluarkan dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, untuk mencari dana tersebut, mungkin kita selain dari keluarga atau orang tua, mungkin kita bisa mencari tambahan dana dari beasiswa, ataupun dari misalnya teman-teman nanti ketika sudah mulai kuliah, nanti teman-teman bisa sering-sering ikut sayembara. Nah, ketika teman-teman mungkin menang di sayembara itu, tentunya teman-teman akan mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai tugas-tugas yang akan teman-teman kerjakan. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman bisa untuk mempelajari berbagai macam software yang nantinya biasa digunakan oleh arsitek untuk memproduksi gambar-gambar seperti denah, tampak, potongan, lalu 3D. Nah, itu software-softwarenya mungkin seperti AutoCAD, SketchUp, ArchiCAD, Revit, Lumion, dan masih banyak software-software lainnya. Tak lupa mungkin software-software pendukung ya teman-teman, seperti Corel ataupun Photoshop ataupun Illustrator yang mungkin nanti akan membantu teman-teman dalam memproduksi gambar-gambar seperti poster dan juga mengedit-edit hasil gambar dari renderan mentah yang nanti dihasilkan ketika teman-teman akan mempresentasikan hasil desain teman-teman. Kemudian yang keempat, teman-teman mungkin bisa mulai menyiapkan portofolio untuk bisa masuk di jurusan arsitektur. Karena begini teman-teman, di beberapa universitas ada yang meminta kita untuk menyiapkan portofolio sebagai prasyarat ketika kita sudah dinyatakan diterima. Mungkin itu lebih seperti mereka ingin tahu kenapa kita ingin masuk di jurusan arsitek. Nah, portofolio yang mereka inginkan ini biasanya lebih mengarah ke portofolio yang menunjukkan kenapa sih teman-teman mau untuk masuk jurusan arsitek. Entah itu nanti isinya bisa dari sketsa teman-teman, atau mungkin teman-teman yang hobi fotografi mulai suka foto-foto bangunan yang ada di sekitar teman-teman yang menurut teman-teman menarik, atau mungkin nanti di portofolio teman-teman mungkin teman-teman bisa menyisipkan beberapa karya arsitektur, lalu teman-teman menjabarkan sedikit tentang apa sih yang membuat teman-teman tertarik dengan karya arsitektur tersebut. Nah, kemudian barulah portofolio ini menjadi tolok ukur bagi beberapa universitas untuk menerima teman-teman untuk masuk ke jurusan arsitektur. Kemudian yang kelima, teman-teman mungkin bisa mulai lebih sering untuk membaca buku-buku ataupun majalah-majalah arsitek. Tentunya kan ketika kita baru masuk di jurusan arsitektur, kita masih belum tahu apa-apa nih ya teman-teman. Nah, dari situ mungkin di awal sekali kita mulai bisa mencari-cari entah itu majalah-majalah arsitek yang berisi tentang bangunan-bangunan arsitektur, ataupun buku-buku tentang teori-teori arsitek, ataupun buku-buku standar arsitek yang mungkin nanti akan teman-teman perlukan ketika sudah mulai berkuliah di jurusan arsitektur. Kemudian untuk buku-buku yang mungkin cocok dibaca ataupun dimiliki oleh teman-teman ketika mulai kuliah di jurusan arsitektur, itu ada Data Arsitek dari Nuvert,
ataupun time saver standar. Nah, itu dua buku yang tadi itu isinya tentang standar-standar ruang yang biasa dijadikan rujukan ketika memulai sebuah rancangan arsitektur. Kemudian untuk buku yang lainnya mungkin seperti buku karya De Kaching yang berjudul Arsitektur Ruang dan Tatanan, yang mana pada buku itu teman-teman bisa mempelajari tentang proporsi ruang, lalu permainan bentuk-bentuk yang biasa digunakan di arsitektur. Kemudian untuk majalah-majalah tentang arsitektur, mungkin teman-teman bisa mulai membaca majalah seperti Future Arc maupun Scala Plus. Kemudian yang keenam, ketika teman-teman ingin masuk di jurusan arsitektur, teman-teman setidaknya harus lebih sering untuk bereksplor ataupun hunting ataupun berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki bangunan-bangunan dengan desain arsitektur yang keren. Nah, tujuannya adalah ketika teman-teman sudah sering untuk melihat, merasakan, masuk ke ruangan yang memiliki bentuk arsitektur yang bagus, teman-teman nanti akan lebih kaya dalam memproses objek-objek maupun ruang-ruang yang nantinya teman-teman akan desain pada saat teman-teman berkuliah di jurusan arsitektur. Misalnya, jika teman-teman memiliki ketertarikan tersendiri terhadap gaya-gaya arsitektur, mungkin teman-teman tertarik dengan arsitektur minimalis ataupun kontemporer, mungkin teman-teman mulai sering untuk melihat-lihat ataupun datang ke tempat-tempat yang memiliki gaya arsitektur tersebut. Tentunya teman-teman jangan cuma di bangunan-bangunan dengan gaya itu saja, karena nanti ketika teman-teman sudah bekerja, nanti teman-teman akan menghadapi berbagai macam permintaan gaya-gaya arsitektur. Nah, jadi teman-teman harus paling tidak sering-seringlah untuk datang ke tempat-tempat yang memiliki desain arsitektur yang baik. Nah, berhubung kondisi sekarang yang sedang COVID-19, di mana kita nggak bisa sering untuk berpergian, nah, di situ teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di Google Maps ataupun Google Earth, di mana pada platform tersebut teman-teman bisa untuk melihat-lihat dari beberapa tempat di luar negeri, bangunan-bangunannya sudah dibuatkan objek 3D-nya di Google Earth. Nah, nanti teman-teman bisa mulai mempelajari tuh di situ, wah ini desainnya seperti ini, kira-kira bagus atau tidak. Nanti teman-teman mulai melihat untuk semakin memperkaya pengetahuan bentuk-bentuk dari teman-teman. Kemudian yang ketujuh, teman-teman mungkin bisa mempelajari tentang arsitektur yang berkelanjutan. Arsitektur yang berkelanjutan ini sendiri adalah arsitektur yang memiliki desain yang ramah lingkungan, hemat energi, dan yang lain sebagainya. Hal ini agar nantinya ketika teman-teman mulai berkuliah di arsitektur, teman-teman bisa merancang sebuah bangunan yang efisien dari segi penggunaan energi dan juga tidak mencemari lingkungan di sekitar bangunan yang akan teman-teman rancang. Untuk mempelajari tentang arsitektur berkelanjutan, mungkin teman-teman bisa mempelajari hal tersebut di literatur ataupun teman-teman bisa mengunjungi bangunan-bangunan yang memiliki sertifikat Green Building. Kemudian yang ke-8, teman-teman harus bisa belajar untuk memanage waktu teman-teman. Karena kuliah di arsitektur itu jadwalnya sangat padat, teman-teman. Nah, tugas akan datang terus-terusan. Deadline pasti ada. Nah, sedangkan teman-teman juga perlu waktu untuk istirahat. Nah, disitulah pentingnya manajemen waktu supaya teman-teman bisa balance dalam bekerja ketika sudah berada di jurusan arsitektur. Untuk mulai belajar memanage waktu, teman-teman mungkin bisa mulai belajar tentang memilih prioritas pekerjaan yang akan teman-teman lakukan. Misalnya dalam satu hari, teman-teman memiliki 2 deadline. Nah, misalnya tugas A, deadline-nya pagi, lalu tugas B, deadline-nya siang atau sore. Nah, di sini mungkin teman-teman akan memprioritaskan tugas A yang deadline-nya lebih cepat. Sambil nanti teman-teman juga mungkin ketika teman-teman sudah agak jenuh mengerjakan tugas A, tugas B-nya juga dikerjakan. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman belajar untuk paralel gitu mengerjakannya. Kemudian yang paling penting dalam memanage waktu, teman-teman jangan sekali-sekali menganggap sepele suatu pekerjaan. Misalnya, nanti deh baru dikerjakan, kan gampang, cuma sedikit gitu. Nah, teman-teman jangan seperti itu. Karena ketika kita sudah mulai menyepelekan suatu tugas, biasanya nanti
akan selalu diundur-undur. Nah, akhirnya ketika sudah sangat mepet waktunya, teman-teman sudah tidak sempat lagi untuk mengerjakannya. Itu jangan ya teman-teman. Kemudian yang kesembilan, teman-teman mungkin mulai untuk meriset universitas-universitas yang mana memiliki jurusan arsitektur yang bisa dikatakan cukup baik. Hal ini bukannya seperti kasta-kastaannya teman-teman. Jadi universitas itu kita lihat dari segi kualitasnya. Mungkin dari ketersediaan infrastruktur penunjangnya, lalu kelengkapan software-software penunjang tugas-tugas yang nanti akan teman-teman kerjakan. Mungkin nanti bisa dilihat juga dari tenaga pengajarnya, dan yang lain-lainnya lah teman-teman. Pokoknya mungkin teman-teman bisa memilih-milih dulu universitas mana saja yang akan teman-teman coba untuk masuk di jurusan arsitektur. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-10, teman-teman mungkin harus belajar untuk bagaimana cara untuk memelihara kesehatan mental teman-teman. Seperti yang kita ketahui, kuliah di arsitektur itu memang berat ya teman-teman, karena tugas-tugas yang banyak, lalu waktu istirahat yang kurang. Nah, di situ rawan untuk terjadinya ya mungkin kesehatan mental teman-teman mungkin bisa terganggu di situ. Entah mungkin nanti teman-teman stres, atau mungkin nanti teman-teman malah jadi sangat nggak ada motivasi lagi karena sudah sangat jenuh dengan tugas-tugas tersebut. Ketika sudah jenuh, mungkin teman-teman bisa entah jalan-jalan dulu, pergi kemana gitu, atau pergi makan lah, atau apapun itu, supaya teman-teman tidak terlalu pusing dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu teman-teman agar teman-teman tidak terganggu kesehatan mentalnya ketika sedang berkuliah di jurusan arsitektur. Oke teman-teman, kira-kira itu dia tadi 10 hal yang mungkin harus teman-teman siapkan ketika mulai berkuliah di jurusan arsitektur. Jadi intinya teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai berkuliah di jurusan arsitektur, jangan sampai lengah, tetap semangat. Pintar-pintarlah teman-teman untuk membagi waktu yang bisa teman-teman gunakan untuk tugas, mana waktu yang bisa teman-teman gunakan untuk refreshing. Nah, di waktu refreshing ini juga kan misalnya kalau teman-teman seperti yang tadi ada poin yang mengatakan mulai sering untuk datang di bangunan-bangunan keren. Nah, di situ teman-teman bisa mungkin seperti kafe-kafe atau apa, teman-teman mungkin bisa mengunjungi kafe-kafe tersebut, sehingga selain refreshing, teman-teman juga bisa memperdalam pengetahuan arsitektur teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan pada saat teman-teman akan masuk di jurusan arsitektur. Jika masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Lalu jika teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang dunia arsitektur dan juga interior, teman-teman bisa subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Oh iya, jangan lupa like ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian belajar arsitektur kali ini. Sampai jumpa di belajar arsitektur selanjutnya. Bye!